Kamu ini cinta banget, kamu pengen perjuangin banget. Buktinya kamu masih utuh kayak gini-gini. Nah, kamu gak ada usaha apa yang lebih semangat dari yang biasanya. Ah, bodo amat, udah mati kali. Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Sekali lagi Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Itu doa saya. Pengen semuanya penikmat channel Rian Agus Widodo ini dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezeki. Amin. Yang di rumah amin dong. Amin. Oke, sebelum saya ini bercerita panjang, saya tungguin. Ayo pada komen absen semuanya di bawah. Silakan, saya tungguin dari kota mana. Kak, saya dari ini kak. Saya itu seneng walaupun saya telat bales, tapi saya ini seneng. Saya bacain satu persatu. Akhirnya kan saya jadi kenal. Oh ya, ini yang sering komen, namanya kakak ini. Silakan absen dulu. Oke? Udah absen? Udah absen? Semuanya udah absen? Oke? Kisah kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Dan seperti biasa, nama tempat tokonya ini disamarkan. Sekali lagi, nama tempat toko ini disamarkan. Ini kadang saya ini mau ngucapin seumpama terjadi di kota A. Kayaknya nggak enak untuk berangan-angan, jadi makanya kadang saya sebutin nama kota apa, tapi sebenarnya kejadiannya juga bukan di situ gitu loh. Ini disamarkan untuk keamanan bersama. Terima kasih teman-teman. Kisah ini ada di salah satu desa di Jawa Barat, di mana desa ini diteror arwah gentayangan. Ini satu kampung, ini ngelihat arwah gentayangan teror terus menerus, hingga setiap harinya membuat warga ini gelisah. Sebenarnya ini arwah dari siapa? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kejadian ini kisaran tahun 2013. Sebut saja ada seseorang yang bernama Riko. Riko ini hidup dengan bapak, ibu, dan beberapa adiknya. Nah, Riko ini tidak disayang. Ibu bapaknya ini cenderung lebih sayang kepada adik-adiknya Riko. Yang membuat Riko ini jadi barbar orangnya. Riko ini barbar, mabok-mabokan. Tapi sebenarnya Riko ini pria penurut. Dan Riko sendiri ini giat bekerja sebenarnya orangnya. Cuma Riko ini suka minum dan gabung sama teman-temannya. Nah, Riko ini punya teman. Kita sebut saja tokohnya namanya Yuli. Selain Riko ini punya teman-teman cowok, Riko ini punya CS banget. Ini namanya Yuli. Jadi, Riko ketika pusing, ini nyarinya kadang Yuli. Pernah suatu kejadian ketika memang berantem sama keluarganya Riko. Riko ini nemuin Yuli. Kenapa lagi mukanya kok kayak gitu? Kok kusem kayak gitu lagi? Berantem lagi sama orang tua. Lah, gimana coba? Aku ini udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kasih sayang ibu bapak ini gak pernah ke aku. Aku bentar lagi usianya 20 tahun loh. Aku ini sebenarnya harusnya kan diperhatikan. Setelah lulus sekolah, aku ini malah jadi bingung. Aku berusaha kerja tapi gak pernah dianggap. Dan Yuli pun nyautin. Bukan gitu kok. Mungkin ibu bapak kamu ini mereka gantian fokusnya. Mungkin dulu kamu pernah difokusin juga waktu kamu masih kecil. Karena kamu punya adik yang mau gak mau. Justru kamu ini harus bisa membagi ke adik-adik kamu ketika kamu bekerja dapat apa. Dibagikan ke adik-adik kamu. Nanti di situ akan timbul kasih sayang dari orang tua kamu. Ah, kamu ini sama aja kayak bapak ibuku sukanya ceramah. Kata Riko. Riko, makan dulu. Ibu udah masak. Saut dari ibunya Yuli. Jadi Riko ini kalau di rumahnya Yuli, ini udah dianggap kayak anaknya sendiri. Sama ibu bapaknya Yuli. Akhirnya makan di situ. Nah, kebetulan Yuli ini punya tip ya, VCD ya. Di situ Riko muter-muter kaset tuh. Kencengin di situ. Riko kecilin dikit. Sambil makan Riko ini dengerin musik-musik keras. Bising Riko, kata Yuli. Udah diem aja, udah. Jadi Riko udah kayak nganggep ini rumahnya sendiri. Saking akrabnya banget sama Yuli. Karena dulunya Yuli sama Riko ini temenan. Dari SMP, SMA ini temenan mereka. Mereka ini satu kampung tapi rumahnya agak jauhan. Dan setelah Riko selesai makan, Riko ini cabut. Ah, beli minum ah. Ah, kamu ini loh gak sembuh-sembuh, kata Yuli. Udah kamu diem aja ah. Kalau mau ikut nongkrong. Nah, kebetulan memang Yuli itu orangnya kayak gitu.
mau nongkrong dengan Riko dan teman-teman Riko. Tapi memang Yuli ini tidak ikut-ikutan minum. Jadi mau membaur tapi tidak melebur si Yuli ini. Jadi makanya orang tuanya Yuli ini percaya. Justru malah di sini Yuli ini perannya ini dewasa banget. Akhirnya setiap nongkrong dimanapun, ini Yuli kadang nyamperin, kadang nongkrong bareng. Jadi Yuli ini teman-temannya justru malah cowok-cowok. Jadi Yuli ini malah ngerasa dilindungi malah. Walaupun gengnya Riko ini dicap jelek di kampungnya. Karena apa? Ini kampung yang lihat. Ini hanya pas ketika Riko mabuk, ketika Riko ini memang benar-benar keadaan bandel ya. Tapi sebenarnya Riko ini mau kerja, apa aja serabutan lah, apa-apa Riko ini mau. Yuli malah mending milih main sama Riko dan temen-temennya. Bagi Yuli karena main sama anak-anak laki-laki ini nggak munafik gitu loh. Seperti itu bagi Yuli. Singkat cerita, berapa hari kemudian, ini Riko ini entah dari mana tiba-tiba malam-malam jam 10 malam ini ketok-ketok pintu. Yul, Assalamualaikum, Yul, ibu, ini Riko main. Ini Riko udah biasa di situ dan Riko ini memang akrab dengan bapaknya Yuli pun akrab. Nah, kebetulan kerjaannya bapaknya Yuli ini di luar kota, beda kota dengan rumahnya. Jadi kadang di rumah, kadang nggak. Tapi mereka ini akrab antara bapaknya Yuli dari dulu sama Riko ini akrab. Nah, Riko ini main, dibukain lah pintu sama Yuli. Dan memang kebetulan bapaknya ini nggak di rumah. Riko ini main. Nah, Yuli ngomong, kamu ini loh malam-malam biasa ketok-ketoknya kenceng banget. Orang tinggal buka aja kok, nggak dikunci kok, kata Yuli. Ah, nggak enak lah, tetap ngetuk dulu dong, kata Riko. Kok tumben? Kayaknya mukanya seneng banget, kata Yuli. Ini Yul, aku ini lagi jatuh cinta loh. Yang bener kamu. Nah gitu dong. Seneng sama cewek. Jadi di situ ada semangat untuk kerja. Siapa tahu setelah kerja ini bisa buat ngelamar gitu dong. Ibunya ini denger, ibunya Yuli. Nah, ada yang lagi jatuh cinta ini kayaknya. Iya bu, Riko lagi jatuh cinta nih bu. Sama siapa? Ada bu, anak kampung sebelah bu. Cakep bu anaknya bu. Namanya Nisa. Kenal gak bu? Ibu gak kenal lah, mana kenal ibu sama orang-orang kampung sebelah. Ibu ini jarang keluyuran kok. Kalau keluyuran paling ke tempat mertuanya ibu. Sekalian deket sama kerjaannya bapak. Iya bu, Riko ini lagi jatuh cinta bu. Anaknya ini cakep banget bu. Nah, udah kenal belum? Udah bu, sempet kenalan bu. Tapi sih ini kan lagi tahap pengen PDKT bu. Makanya mau curhat sama Yuli bu. Ya wes, curhat dan curhat. Kalau udah istirahat, Yuli juga istirahat. Ya bu, sebentar bu. Akhirnya Riko ini cerita sama Yuli. Yul, aku ini jatuh cinta Yul. Ini caranya gimana ya? Aku kalau sama cewek ini kadang-kadang suka gimana gitu sih, deg-degan. Oh preman kok cemen. Preman kok ngadepin cewek deg-degan. Kata si Yuli sambil ngeledek. Ya nggak gitu Yul, beda Yul. Masa iya aku ngapel harus mabok dulu baru aku berani ngadepin cewek? Kan nggak mungkin. Ntar kalau dia bau alkohol, dia bau minuman, malah jadi dia ilfil sama aku, malah aku ditolak. Gimana coba? Nah makanya kamu dirubah dong. Kamu seneng cewek ini untuk semangat kamu kerja. Iya sih Yul. Tapi memang aku cinta banget Yul. Doain ya Yul ya. Iya. Akhirnya ini Riko tambah seneng banget, menggebu-gebu banget. Berapa hari kemudian ini Riko ceritanya pengen ngapel. Datanglah ke rumah Nisa, bener-bener keadaannya dan dananya ini udah dirubah nih. Ini sedikit rapih nih. Dan Riko ini gak minum. Nah Riko ini pinjem motornya Yuli. Ke tempatnya Nisa ini pakai motor Yuli. Ngapel tuh di tempatnya Nisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu ngapain mau ke sini? Nah, kebetulan ada Nisa di situ. Kamu ngapain mau ke sini? Oh, biasalah, ngapel. Ih, apaan sih? Masa nggak boleh? Boleh dong. Ya udah duduk. Dipersilahkan lah sama Nisa. Tapi di sini karena Riko ini tidak memperhatikan jam, ini Riko mainnya ini udah jam 8:30. Nah, bapaknya Nisa ini orangnya bener-bener apa ya? Nggak pengen anaknya diapelin sampai malam. Salahnya Riko datangnya ke situ jam 8:30 udah. Jadi ketika ketemu pun mungkin jaraknya ini nggak lama. Dan Nisa ini di sini banyakan diem. Riko juga anaknya grogi terhadap wanita yang lagi dicintai nih. Mau ngobrol apa lagi udah. Gak lama kemudian bapaknya ini dari dalam matiin lampu nih bolak-balik. Cetak. Jadi ini ada di teras depan. Riko ini ngapelnya nggak masuk ke rumah. Ngapelnya di teras depan. Nah, ini bapaknya dari dalam lampu ini dimatiin. Cetak. Ini kayak ngusir secara halus. Oh, bapak kamu kayaknya lagi senang mainin saklar ya? Enggak. Emang bapak ini udah jam segini ya dimatiin? Oh,
Aku kira bapak seneng mainin saklar. Gak usah ngelawak deh. Kata Nisa, iya sih kalau ini saklar dihidup matiin ya kayak hati aku. Kata Riko, ini Riko kayak ngerayu. Aku sebenarnya suka sama kamu, Nisa. Ih, apaan sih Riko? Udah malam jangan kelantur. Iya. Riko pulang. Riko ngerasa kayak apelnya ini gagal. Apalagi bapaknya main saklar dan Riko ini malah ngelesnya ini aneh. Emang bapak kamu suka main saklar ya? Kan garing banget kan? Masa iya orang tua suka main saklar? Ini nggak, sebenarnya ini kayak ngusir secara halus. Riko kesel nih di sini. Akhirnya Riko mabuk sama teman-temannya. Dan pada keesokan harinya Riko ini ke tempat Yuli nih. Yuli lagi nyapu, Riko langsung nyamperin. Yul, aku kesel nih Yul. Ini gimana nih caranya? Nisa ini kayak nggak terima sama aku. Dan bapaknya ini ngusir secara halus nih. Mana mainin saklar lagi. Mana dimatiin lampunya. Kan kayak ngusir Yul. Lah emang kamu kesana jam berapa? Iya sih aku agak sedikit kemalaman. Ya iyalah. Apel ini habis isya jam 7:30. Kamu kesana jam berapa? Jam 8:30 Yul. Ya iyalah. Bentar lagi jam 9 terus jam 10. Otomatis orang tua pasti gimana lah. Tapi kan aku ini kan udah dandanan udah gak kayak biasanya. Motor juga aku gak pakai motor teman-temanku. Aku pinjem motor kamu. Pakai motor kamu, motor bener. Kayak gak diterima di sana Yul. Ini aku harus gimana? Nah, mending kayak gini, cewek ini suka. Ini kalau dikasih sesuatu. Apalah? Buat cindera mata, buat inget kamu. Hadiah kayak apa kek? Apa ya Yul? Cewek itu sukanya apa sih Yul? Ya pakai beliin sawah kek atau apa? Ih kamu ini gimana sih Yul? Masa beliin sawah? Ya iya maksudnya kan apa kayak beliin boneka atau apa? Masa kamu nanya sih? Iya juga ya boneka. Tapi gimana belinya Yul? Malu lah aku Yul. Dandanan preman kayak gini masa beli boneka Yul? Lah kamu mau nggak? Ya udah anterin Yul. Aku bakal beli boneka deh nggak apa-apa. Ya udah satu kamu beli boneka. Apa sama bunga lah. Nah setelah itu nanti dianterin. Diterima atau nggak diterima kamu itu berjuang. Ini ngomong buat simbolis atau apalah. Iya Yul. Akhirnya si Riko diantar sama Yuli. Belilah boneka. Beli boneka, beli bunga. Masuklah ke mall. Padahal Riko ini jarang yang namanya masuk ke mall. Dipilihinlah boneka itu sama Yuli. Ini boneka ini jarang nih. Bentuk yang kayak boneka kayak gini jarang. Jadi kamu pilih yang bener-bener unik. Nggak kayak boneka-boneka yang lain. Dan kebetulan ini dari tokonya pun ngomong. Iya mas nih limited edition mas. Ini cuma ada beberapa doang mas ini. Kalau mau ini mas. Ini bagus mas. Dipilihin lah boneka agak gede. Riko ini untungnya ada uang seada-adanya tuh. Yul, aku bakal nganterin ke sana nih Yul. Ya udah, nanti kamu anterin ngapel ke sana. Dan setelah membeli boneka dan bunga, ini Riko pulang. Dan ketika pulang, ini Riko pengen nyari momen yang pas, nunggu hari yang pas. Tibalah malam minggu. Ini boneka udah dibeli dulu, nunggunya malam minggu agak sedikit lama. Jatuhlah pas malam minggu, Riko datang membawa bunga dan boneka. Datanglah ke rumah Nisa. Dan kali ini datangnya bener-bener abis isya pas. Assalamualaikum. Nisa membukakan pintu. Nisa, aku ada sesuatu buat kamu. Ih, apa sih kamu? Udah, aku disuruh duduk dulu kayak apa-apa kayak, ya kan? Ya udah duduk. Riko duduk. Nisa, aku mau ngasih sesuatu. Kamu tutup mata dong. Ih, apaan sih pakai tutup mata segala? Ya udah pokoknya kamu tutup mata. Akhirnya, ketika Nisa mau ini menutup mata, Riko ini mengeluarkan bonekanya yang ditaruh di motor. Memang sengaja ketika udah sampai di tempat Nisa, ini bonekanya ditaruh di samping motor, jadi nggak kelihatan karena ada di sebelah motor. Nah, sedangkan Nisa ini ada di seberangnya. Riko akhirnya ngambil boneka tuh. Jangan buka mata. Buruan. Setelah itu, Riko pun bawa boneka dan bunga. Ditaruhlah di depan Nisa. 1, 2, 3, tarat! Boom! Nisa ini lihat bonekanya langsung. Ih, apa sih? Ih, kok kamu gitu sih? Ini aku butuh perjuangan loh beli ini, kata Riko. Riko pun sedikit kecewa. Kecewanya, ini Nisa ini gak ada yang namanya senyum atau apa. Ini Nisa ini kayak ngeliatin boneka ini kayak biasa gitu. Ini seperti biasa orang tuanya ini keluar. Orang tua yang cowok. Oh kamu toh? Oh iya pak, saya pak. Bapak apa kabar pak? Baik. Gak lama kemudian bapaknya ini masuk. Riko juga kesel juga di situ. Nisa, boleh dong ayo kalau mau jalan-jalan. Aku pengen jalan-jalan sama kamu. Ya pengen lah. Sebentar jalan-jalan cari angin. Kamu pengen apa? Iya tapi bentar ya. Nisa ini mau untungnya. Nisa ini pamit sama bapaknya. Tapi bapaknya ini langsung ngomong.
Tapi cuma setengah jam. Riko denger nih, setengah jam ngapain? Riko bingung juga kan. Waktu setengah jam gimana caranya mau bikin momen bagus. Tapi ini mau jalan-jalannya kemana gitu loh. Untuk perjalanannya aja mungkin sudah membutuhkan waktu juga kan. Riko bingung di sini. Tapi gimana lagi, karena bapaknya cuma ngasih izin waktu cuma setengah jam. Terus Nisa keluar. Kamu denger bapak sendiri ngomong kan, bapak ngasih waktu cuma setengah jam. Aduh gimana ya? Yaudah kita cari tempat yang deket-deket sini, kata Riko. Akhirnya Nisa pun bonceng tuh. Nah ketika Nisa bonceng, ada tuh kafe kecil-kecilan deket rumah Nisa juga akhirnya. Mau gak mau di situ. Nisa, aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh pengen kamu ini jadi istriku. Kamu ini gimana sih? Kamu kerja yang bener. Kamu aja kayak gitu sama hidup gak jelas. Aku tahu kok kalau kamu ini doyan mabok. Ini Nisa ngomongnya kayak gitu. Iya Nisa, tapi aku orangnya pengen yang namanya membuktikan ke kamu. Ya udah. Dibungkus aja, dibungkus makannya. Udah. Nanti bapakku marah. Ih Nisa, baru ini. Kan kamu tahu sendiri. Hanya setengah jam. Iya Nisa. Mas, dibungkus aja mas. Makanannya mas. Ini Riko kesel di sini. Setelah makanan dibungkus, akhirnya mereka ini pulang. Setelah pulang, Riko ngomong. Tapi dipikirin ya Nisa. Beneran dipikirin kata-kataku tadi. Iya, udah sana. Tapi bonekanya ini dibawa Nisa. Dibawa masuk ke dalam. Boneka tadi ini masih di ruang depan teras. Ketika ditinggal, ini bonekanya nggak dimasukin, masih di ruang teras. Dan ketika Nisa masuk, bonekanya ini dibawa dan digendong. Di sini Riko ngerasain senang juga sebenarnya. Ih, bonekanya dibawa nih. Mudah-mudahan ada sinyal juga, ada kepikiran juga akhirnya Nisa. Berharapnya Riko seperti itu. Akhirnya Riko pun pulang. Dan setelah itu Riko buru-buru pengen ngomong sama Yuli bahwa udah ngasih bonekanya. Jadi kepulangan ngapel ini Riko langsung ke tempat Yuli. Yul. Iya, berisik amat sih. Tahu gak Yul? Tadi bonekanya udah aku kasih Yul. Nah gitu dong, berani. Udah sama bunganya Yul. Tapi memang aku sedikit kecewa sih. Mukanya ini kok asem banget sih Nisa. Kayak gak senang sama bonekanya Yul. Udah biasa itu cewek mah. Tenang aja udah. Pasti dia mikirin kok. Iya juga sih. Terus tadi aku ajak jalan. Gak ada 1 jam, cuma setengah jam. Dia buru-buru. Tapi aku udah ngungkapin sih kalau aku sayang sama dia. Ya udah, yang penting kan kamu udah ngungkapin. Udah. Tenang aja. Slow, woles. Cowok kok. Iya sih Yul. Singkat cerita berapa hari kemudian, pada siang hari, ini orang tuanya Yuli ini ngumpul di ruang tamu. Manggil Yuli, Yul sini Yul. Bapak ibu mau ngomong. Iya pak, gimana? Kamu emang ini ya, pengen kerja ya? Kok bapak tahu pak? Iya, kemarin bapak ini denger dari ibu. Kamu udah surat sama ibu kan? Iya pak, Yuli pengen kerja pak. Seumuran Yuli kayak gini, masa iya Yuli harus nungguin ada orang yang mau ngelamar Yuli pak? Yuli pengen kerja pak. Gimana bu? Ya gak apa-apa kalau kamu emang pengen kerja. Iya bu, Yuli itu pengen kerja banget bu. Yuli kan udah lulus SMA bu. Terus Yuli kan gak kuliah juga. Yuli juga pengen kerja bu. Ya udah, kamu cari kerjaan yang bener. Iya bu, nanti kalau dapat kerjaan Yuli kabarin ibu. Akhirnya Yuli ini nyari info kerja. Dan kebetulan ada temennya ini TKW, kerja di luar negeri. Ini kebetulan pas pulang terus ngomong sama Yuli. Dan setelah dapat info dari temennya, Yuli ini menyampaikan ke orang tuanya. Pak, bu, Yuli udah dapat kabar kalau Yuli ini bisa kerja bu. Pak, apa atau kerjaan apa? Ini pak, boleh nggak kalau Yuli kerja di luar negeri? Oh, ya nggak apa-apa. Kerja apa toh? Malah bapak seneng kalau kamu kerja di luar negeri. Kamu bisa ngeliat-ngeliat sana-sana. Tapi ingat harus jaga diri di sana. Iya pak, ini dari temannya Yuli pak. Si Sally pak, kebetulan dia kerja di luar negeri pak, jadi TKW. Hah, TKW bu? Gimana bu? Ih bapak, nggak apa-apa lah pak. Buat batu loncat, siapa tahu nanti Yuli dapat pengalaman lagi. Kata si Yuli. Nah ibunya ini ngomong, beneran nak, kamu mau jadi TKW? Iya bu, nggak apa-apa lah bu. Sebenarnya gini nak, bapak ini sama ibu ini mau ngomong. Mbahmu, nenek kamu, ini kan sering sakit-sakitan. Daripada bapak ini bolak-balik sama ibumu ke sana. Sedangkan mbahmu kan udah sendirian di rumah. Bapak ini nggak tega. Bapak ini pengen ngajak ibu ke sana. Karena kerjaan bapak juga nggak jauh dari rumah nenek kamu. Jadi kalau mungkin nanti akhirnya kamu ini di luar negeri, mungkin bapak sama ibu mau ngosongin rumah ini. Mungkin atau dikontrakin atau apa. Oh ya terserah bapak sama ibu, kata Yuli. Biar mbah ada temennya nggak apa-apa. Iya yo, bapak juga bingung kadang.
Kadang harus nginep di sana, harus pulang, bolak-baliknya ini bapak capek juga. Apalagi kerjaan bapak ini udah numpuk. Singkat cerita, Yuli ini ngelengkapin kelengkapan Yuli untuk Yuli ini segera meluncur ke luar negeri. Tapi sebelum itu Yuli ini ketemu sama Riko. Riko ini main dengan wajah yang murung. Kamu ngapain Yul kok nata-nata berkas-berkas kayak gitu? Riko ini nanyain. Iya kok. Loh, harusnya aku nih yang lagi pusing. Harusnya aku yang lagi sedih. Kamu kok yang malah mau pergi? Gimana sih Yul? Aku ini mau kerja ke luar negeri. Hah? Keluar negeri? Kata Riko. Iya, aku mau keluar negeri. Aku ini mau bekerja di sana. Ya wajar lah sedih. Otomatis kan aku harus kepisah sama ibu bapak. Lah, nanti aku curhatnya sama siapa? Kata Riko. Kan bisa by telepon, Riko. Terus kamu kenapa mukanya murung, asem kayak gitu? Bau alkohol lagi. Gimana gak bau alkohol coba? Aku kan ke tempatnya Nisa nih. Aku ini pengen ngerti. Nisa ini kegiatannya kayak apa-apa. Pengen yang namanya ngasih surprise. Gak ngomong dulu kalau aku mau main. Ini Yul. Ketika ini aku udah sampai di depan rumahnya. Depan rumahnya ini kan ada tempat sampah. Ini boneka sama bunga ini ditaruh, dibuang di tempat sampah. Gimana hati gue sakit Yul? Ah, masa sih kok? Kok kayak gitu sih si Nisa? Aku gak kenal Nisa sih. Aku gak ngerti Nisa itu siapa. Iya Yul, ya pokoknya ada lah. Cewek cantik namanya Nisa. Masa iya boneka ditaruh di tempat sampah? Apa gak ngargain banget? Kelihatan banget, aku lihat. Sampai aku ambil bonekanya. Dan memang bener itu bonekanya sama bunganya juga sama. Masa sih kok? Iya. Ah, capek aku Yul. Gak lama kemudian ternyata di balik baju Riko ini udah ada minuman keras juga. Langsung di depan Yuli ditenggak. Riko, kamu ini gimana sih? Udah lah Yul. Nyetel musik ini kenceng banget. Si Riko seperti itu. Di sini Yuli akhirnya ngomong sama Riko yang bener, dimatiin. Ini kamu kalau kayak gini terus, ini sama aja nyiksa kamu sendiri. Harusnya kamu bangkit, nyari kerja atau apa. Gitulah. Loh Yul, aku ini emang selama ini gak kerja. Aku walaupun gak disayang di rumah, aku kalau kerja, ini adekku selalu aku bagi juga. Apalagi ke Nisa, orang yang aku sayang. Nisa ini sering Yul, yang namanya apa aku beliin kuota atau apa aku sering Yul. Tanpa Nisa minta. Iya tahu, ya itulah pengorbanan cowok. Tapi gak dengan cara kayak gini, terus kamu pusing terus larinya ke minuman. Udahlah, capek. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Kamu yang peduli hanya aku loh. Teman-teman kamu, ini rata-rata juga sama kayak kamu juga. Gak ada yang bisa ngerem juga dalam kondisi kayak gini kamu yang seperti ini. Nah tapi gimana lagi Yul? Aku pusing Yul. Yul, ini udah sakit hati banget aku lihat boneka aku dibuang Yul. Sama bunga. Ini aku bakal balas dendam Yul sama Nisa. Paham kamu Yul? Kamu gak usah pakai ngeguruin aku. Aku udah sakit hati. Aku bakal balas dendam ke Nisa Yul. Ini kayak ada sesuatu jahat yang di otak Riko. Yuli langsung ngomong, udahlah jangan ngaco kamu ah. Yuli akhirnya kembali nata-nata berkas. Baju-baju semuanya Yuli ini udah ditatain semua. Berapa hari kemudian ini udah ngurus agen segala macam, ini Yuli akhirnya berangkat. Singkat cerita, berapa bulan setelah Yuli ini di luar negeri, ini di kampung Yuli digegerkan. Ada penampakan hantu yang nggak tahu dari mana asal-usulnya. Ini bener-bener kampungnya Yuli ini jadi rame. Ini ibunya Yuli, ini posisinya sekarang ini juga sudah menempati rumah neneknya. Jadi rumahnya Yuli ini udah dikosongin. Ini ibunya ini telepon Yuli, nanyain keadaannya. Yuli gimana kabarnya? Baik ibu gimana kabarnya? Yuli kangen. Sama nak, ibu juga kangen. Tahu nggak nak? Di kampung kita ini katanya loh nak. Ibu sih nggak ngerti, ibu udah jarang pulang ke sana. Ibu sekarang di rumah nenek. Nah, ini katanya kampung kita ini katanya ada hantu gentayangan nak. Ah masa sih bu? Daerah kayak gini masih ada hantu bu? Iya nggak tahu ibu sih. Pokoknya kampung kita ini ada hantu gentayangan nak. Ini katanya ngerasain warga. Tapi ibu nggak mikirin sih nak. Ibu udah di tempat nenek kok di sini. Iya dan sekarang ibu ini ngerawat nenek. Nenek ini kan sekarang sakit-sakitan. Dan rumah kita ini udah ibu kontrakin. Tapi belum ada yang ngubungin ibu buat ngontrak sih nak. Lah kamu gimana di sana? Betah nggak? Betah bu, alhamdulillah bu. Tapi itu teror itu gimana bu? Udahlah yang penting kamu juga di sana aman. Iya bu, salam buat bapak ya bu. Iya nak. Ini katanya, ini kampung Yuli ini banyak teroran. Akhirnya Yuli ini cari tahu. Masa sih kampungnya ada teror? Apalagi kan itu rumahnya Yuli sendiri. Yuli ini telepon Riko. Yuli memastikan Yuli telepon Riko.
Baru-barunya ini udah lama Yuli nggak ngubungin Riko. Akhirnya Yuli ini ngubungin Riko. Assalamualaikum, halo. Iya, kamu udah lupa ya, Yul? Enggak. Gimana kabar kamu sama Nisa? Bodo amat, mati kali. Nggak gitu, gimana? Udah, yang lain, pertanyaan yang lain. Gimana kabar kamu? Baik. Nah, kamu sendiri gimana kok? Udah kerja apa? Serabutan lah masih utuh. Kamu balik kapan? Baliklah sini ke Indonesia. Lupa apa sama Indonesia? Iya, nanti pasti balik kok. Aku juga ada rencana. Aku ini pengen buka usaha di rumah. Dan memang ternyata bener. Di kampung Yuli ini banyak teror. Bahkan ada beberapa orang yang diliatin. Ini depan rumahnya Yuli. Ini kan ada rumah kosong yang udah terbengkalai lama. Ini katanya hantu ini sering nampakin diri di situ. Dan sering banget hantu ini ada di sungai. Bahkan orang bolak-balik ini lewat jembatan. Ini hantu itu kadang ada di jembatan. Tapi nggak jelas, tampilan mukanya ini nggak jelas. Mukanya ini bener-bener hancur, keadaannya ini kondisi hancur. Sering orang lalu lalang setiap malam lewat situ. Ini banyak yang ngeliatin. Dan banyak orang yang nggak bisa lari ketika udah ketemu depan-depan. Banyak orang yang nggak bisa lari. Yang ada orang teriak-teriak minta tolong terus-menerus. Sampai akhirnya hantu ini sendiri. Ini menurut penuturan warga. Sampai hantu itu sendiri ini sampai ngilang sendirinya. Dan ketawa-ketawa terus. Ini ada apa? Ini gentayangan terus-menerus. Dan ini sebenarnya siapa? Kok bisa begitu? Singkat cerita, ini Yuli. Ini udah mempersiapkan diri bahwa Yuli ini kayaknya memang mau pulang. Udah nggak pengen lama-lama di luar negeri. Dan Yuli pengen membuka usaha di rumah. Jadi Yuli ini udah memastikan. Pokoknya nanti genap 2 tahun Yuli ini bakalan pulang. Singkat cerita, berjalannya waktu. Teror ini terus-menerus. Ada terus di kampung itu. Dan akhirnya hingga genap Yuli ini berada di luar negeri ini hampir 2 tahun juga. Tapi teror di kampung Yuli ini nggak berhenti-berhenti. Akhirnya Yuli ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Singkat cerita, Yuli ini pengen ngasih kejutan ke orang tuanya. Biar orang tuanya ini seneng dengan kepulangannya Yuli. Karena memang orang tuanya ini juga udah rindu sama Yuli. Yuli pulang nih. Nah, setelah Yuli udah sampai di Indonesia, perjalanan menuju kampungnya Yuli ke daerah Jawa Barat. Ini Yuli ini telepon Riko. Riko di mana Riko? Ada ini lagi nongkrong. Bisa jemput nggak? Aku udah di Indonesia nih. Hah, yang bener kamu? Iya, ntar ketemu ya. Iya. Mereka ini udah janjian. Dan Yuli ini masih inget kalau kampungnya ini katanya banyak hantu. Singkat cerita akhirnya Yuli ini sampai di rumah. Yuli sampai rumah, ini lihat rumah, kondisinya ini bener-bener banyak debu. Gak keurus rumahnya Yuli ini, gak keurus. Akhirnya Yuli ini nyapuin rumah, bersih-bersih rumah. Karena apa? Ini udah kosong lama, rumahnya Yuli juga udah kosong lama. Keluarganya udah pada pindah di tempat nenek. Yuli bersihin rumah. Tetangganya juga ngomong, Mbak Yuli pulang kapan? Iya, baru pulang Bude. Yuli pun disapa sama tetangga-tetangganya. Nyapulah halaman semuanya, dibersihin lah sama Yuli. Dan Yuli ini ngomong sama tetangganya, Bude, bener ya Bude, katanya di sini banyak hantu gentayangan ya. Iya, tapi Bude juga belum pernah diliatin, tapi yang lain katanya udah pernah, banyak banget yang diliatin. Bude cuma dapat kabar-kabar, tapi Bude di sini juga jarang diliatin. Ada yang nggak ada kepalanya, terus ada yang mukanya rusak, terus ketawa-ketawa sendiri. Masa tuh Bude? Iya, tapi Bude belum diliatin sih, nggak tahu ya apa Bude ini nggak percaya dengan hal yang seperti itu kali ya. Iya mungkin ya Bude, positif thinking aja Bude. Dia bener kayak Bude. Iya. Terus akhirnya Yuli ini, karena rumah Yuli ini kotor banget, Yuli ini bersihin. Padahal tenaganya udah capek ya, udah dalam perjalanan. Tapi Yuli ini nggak seneng lihat tempatnya kotor ini, nggak seneng. Pada maghrib ini Riko ini datang biasa mabok, dengan kondisi Riko yang mabok. Woi aku main nih. Iya. Temulah sama Yuli, seneng tuh ketemu. Gimana kabarnya? Kamu gimana kabarnya? Baik. Udah duduk dulu. Seperti biasa Riko. Ini VCD masih bisa dinyalain kayak? Ya coba aja, orang aku nggak pernah di rumah. Dicobalah sama Riko. Ternyata udah nggak bunyi, macet. VCD ini macet. Ya, VCD rusak lagi. Kata Riko, nggak ada hiburan di rumah. Ibu nggak pernah pulang ya? Iya. Ntar berapa hari lagi anterin ke tempat ibu ya. Aku mau ngasih kejutan ibu. Disambutlah sama Riko. Terus oleh-olehnya mana nih? Ada ntar. Udah gampang, ini aku ada kaos-kaos banyak kok. Wah bagus gitu dong, ingat sama Riko. Singkat cerita, Yuli ini capek banget. Yuli pun ngomong, sebenarnya aku pengen jalan-jalan, tapi capek banget kok. Terus kamu motornya di mana? Ada, lagi dipakai temen lah. Tahu tuh, si Riko seperti itu. Nah Yuli ngomong, aku pengen jalan-jalan sebenarnya, tapi capek banget. Tadi pulang langsung bersih-bersih. Kayaknya aku istirahat dulu deh kok. Yakin nih nggak mau jalan-jalan? Ayolah jalan-jalan sebentar. Yaudah aku depan, kamu bonceng ya. Ini Yuli malah pengen yang di depan. Si Riko ini malah bonceng.
Karena Riko mabok, Yuli ini nggak percaya juga kalau Riko lagi mabok. Ini bawa motor, Yuli ini nggak percaya. Ini sepanjang jalan, Yuli ini kayak ngerasain bener-bener jalan di kampungnya sendiri. Karena emang udah malam ya, udah jam 10:30 ya. Orang-orang kampung juga udah sepi banget. Ini Yuli ngerasain yang bener-bener nggak kayak di kampungnya sendiri malah. Ini suasana kampung bener-bener udah sepi banget. Yuli langsung mikir, apa ini gara-gara teror itu kali? Tapi Yuli di sini nggak pengen ngomong tentang hantu itu. Pengen lupain, pengen positive thinking. Karena Yuli niatnya pengen lihat suasana-suasana kampung. Nah, setelah muter-muter, Riko ini minta diturunin. Aku turun sini aja udah. Ntar ada teman-teman. Kamu kalau pulang hati-hati. Iya. Nah, Yuli ini pulang. Pas ketika Yuli pulang, ini naik motor. Tiba-tiba Yuli itu lihat ada bayangan warnanya putih. Ini kayak bonceng Yuli. Apalagi ini motor, ini udah lama banget nggak dipakai. Ini motor Yuli ini nganggur di rumah kan lama. Nggak dipakai. Ini tiba-tiba mogok. Ini motor mogok dan Yuli ketakutan. Dan kiri kanan Yuli ini bener-bener pohon-pohon. Karena suasananya ini rumahnya Yuli mau masuk dari jalan besar, ini masuk ke kampungnya Yuli. Ini kiri kanan ini pohon-pohon. Ada sawah-sawah juga di situ. Ini tiba-tiba motor Yuli mogok. Yah. Jadi kayak motor udah lama nggak dipakai. Yuli kebingungan. Udah nggak ada orang dan bayangan yang tadi ini hilang. Yuli udah liatin kiri kanan. Kalau pemirsa sendirian kayak gitu, motor mogok, ini kira-kira mau ngapain? Terus di spion ini kelihatan banget ada bayangan putih yang ada di belakang kita. Apa yang akan teman-teman ini lakukan? Dan motornya ini mogok, motor yang kita naikin mogok dan tempatnya sepi. Coba komen di bawah, kira-kira kalian ini mau seperti apa? Imajinasi kalian ini bakalan seperti apa? Di tempat sepi, ya kisarannya mungkin masih jam 11, jam 12. Bayangin apa? Nah, ini terjadi sama Yuli. Yuli kebingungan di sini. Tapi Yuli pengen lawan rasa takut. Akhirnya mau nggak mau motornya ini didorong. Mau gimana lagi coba? Memang udah nggak jauh lagi rumahnya. Tapi kan lumayan juga dorong motor. Dan rasa takut terus menerus. Dan sepertinya ini saat Yuli dorong motor, ini Yuli seperti ada yang ngikutin. Dari belakang ini Yuli kayak ada yang ngikutin. Dan ada sesuara desisan orang. Sakit. Yuli ketakutan di situ. Semakin cepat Yuli ini mendorong, semakin cepat. Dan akhirnya ada beberapa orang lalu lalang. Ada. Untungnya ada bapak-bapak atau siapa, ada tetangga atau siapa. Dan akhirnya Yuli ini udah mulai agak nggak ketakutan. Ketika Yuli ini menoleh, ini suara tadi ini nggak ada. Setelah sampai di rumah, motor langsung dimasukin. Ya wajar lah, motor udah lama nggak dipakai. Atau mungkin bensin lah, atau mungkin apalah, motor nganggur lama banget. Dipakai kalau pas ibunya memang pulang. Ntar setelah itu ibunya balik lagi ke tempat nenek, ngambil apa doang, terus ibu pulang, terus bapaknya juga pulang, terus abis itu tinggal lagi ke rumah nenek. Singkat cerita, keesokan harinya, ini Yuli udah langsung pengen ke tempat orang tuanya. Mau ngasih kejutan ibu Udah tuh oleh-oleh ini disiapin sama Yuli, ditaruh di kardus. Jajan-jajan, aksesoris, pernak-pernik, hiasan-hiasan. Ini ditaruh di kardus. Rencana Yuli mau ke sana, mau ke tempat orang tuanya. Ditaruh di kardus, setelah ditaruh di kardus, ditaruh di tengah-tengah karena motornya Yuli ini motor matic ya. Ditaruh di tengah-tengah. Udah siapin di situ, ditali juga tuh. Karena Yuli takut kalau ditaruh di belakang, takutnya lepas. Karena cewek Yuli kan. Setelah itu Yuli telepon Riko. Kok free nggak? Anterin aku yuk. Lumayan jauh nih ke tempat nenek. Ntar malam aja lah. Aku nanggung nih lagi kerja. Ya udah ntar malam beneran ya. Iya. Udah tuh. Ditelepon Yuli lagi nggak aktif Riko. Kok nggak aktif sih ini anak? Ya nggak ada temen nih. Karena lumayan jauh juga. Singkat cerita Yuli ini nungguin Riko aktif. Karena Yuli takut juga kejadian semalam seperti itu. Yuli ini takut di jalan kenapa-napa. Walaupun siang atau apa kan Yuli takut. Masih trauma juga dengan kejadian semalam. Singkat cerita, ini Riko nggak ada kabar. Sampai Yuli kayak mau menunda. Ya udahlah besok berangkat sendirilah. Karena udah malam. Nggak lama kemudian Riko ini telepon. Ini kisaran masih jam 8-an. Riko ini telepon. Yul maaf. Gimana? Kamu bisa nggak nusul aku di tanjakan? Pas tikungan yang tajam itu. Iya, ntar aku ke situ. Ya udah, jemput aku di situ. Yuli pun nurut. Setelah udah nyiapin semuanya, rumah ini dikunci. Keluar rumah, Yuli nurunin motor di standar. Yuli barulah melangkah di motor. Dan gak lama kemudian, boom, Yuli kaget. Yang saya bilang tadi, di depan Yuli tepat. Ini kan ada rumah kosong. Disitulah, tiba-tiba ada orang duduk. Ini mukanya acak-acakan, hancur lebur mukanya acak-acakan. Badannya juga hancur. Ini kayak gak ada tulang. Ini hanya membungkuk.
Yuli kaget di situ. Yuli takut di situ. Yuli takut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makhluk apa itu? Makhluk apa itu? Dan Yuli pun langsung segera mau nyalain motor. Dan ketika Yuli ini mau nyalain motor, Yuli ini lupa. Ini kunci, ini nggak ada. Ini kunci kemana lagi? Mau nggak mau, Yuli harus masuk ke rumah lagi. Dan bayangan itu belum hilang. Kita pernah nggak ketika kita lagi ngapain terus kita lupa? Ini kunci di mana? Kunci motor di mana? Dicari kemana-mana nggak ada segala macem. Dan niat Yuli ini pengen langsung dorong motor aja udah. Yuli balik lagi ke arah motor lagi akhirnya. Barangkali nyantol di mana. Ketika Yuli balik lagi ke arah motor, ternyata ini kuncinya ini ada di bagian jok. Nancep di situ. Astagfirullahaladzim. Dan bayangan itu nggak hilang, belum hilang. Yuli masih melihat ini lama banget. Biasanya kalau orang diliatin, ini kan hanya berapa detik itu kan? Hitungan berapa detik, merinding. Berapa detik itu kan ya? Ini nggak, Yuli ini masih diliatin terus menerus. Diambil kunci di jok, terus barulah Yuli nyalain motor. Langsung lah Yuli nancep gas di situ. Dan otomatis ketika lewat dan Yuli harus belok ke kiri, ini kan Yuli berarti semakin dekat sama makhluk itu. Karena makhluk itu ada di depan rumah kosong itu. Akhirnya Yuli ngebut tuh. Setelah Yuli ngebut, akhirnya sampailah di tikungan di tanjakan itu. Ternyata Riko ini udah nunggu. Tapi mukanya Riko ini kayak kesel, kayak nungguin lama. Riko ini cuma diem. Udah kok bonceng kok, cepet kok bonceng kok. Aku gak percaya kamu mati mabuk. Akhirnya Riko yang bonceng. Nah, Yuli ini langsung melaju kencang di situ. Untung gak terjadi apa-apa. Ini Yuli di atas motor. Ini Yuli ini terus berdoa, ngucap terus berdoa. Dan Yuli ini ngajak ngomong Riko. Tadi kok aku diliatin makhluk aneh banget kok. Di depan rumah kok. Bener-bener aneh banget. Iya, Riko itu cuma kayak gitu-gitu doang. Gak ada kata-kata lain. Saya kesel mungkin atau mungkin mabuk juga. Parah. Akhirnya Yuli ini daripada ngerasain rasa takut terus apa yang Yuli lihat. Akhirnya Yuli ini kayak coba netralin pikiran Yuli. Biar Yuli ini gak kepikiran tentang hantu tadi. Yuli cerita ke Riko. Kok sebenarnya kamu gimana sih sama Nisa? Terus Nisa ini gimana? Kok kamu kayak gak ada kabar lagi semenjak aku di rumah? Kamu gak pernah cerita Nisa lagi. Sedangkan kamu ini kan sayang banget sih. Kamu ini cinta banget. Kamu pengen memperjuangin banget. Buktinya kamu masih utuh kayak gini-gini. Nah, kamu gak ada usaha apa yang lebih semangat dari yang biasanya? Bodo amat. Udah mati kali. Di hati Yuli ini langsung tanda tanya. Jangan-jangan Riko ini konyol nih. Jangan-jangan Riko membunuh Nisa. Karena Yuli tahu kalau Riko ini cinta banget sama Nisa. Dan Nisa ini nolak. Dan saat itu kan Riko sakit hati ketika bonekanya ini dibuang di tempat sampah. Ini Yuli langsung muncul pertanyaan di hati Yuli. Jangan-jangan Riko konyol nih. Karena Riko bener-bener terkenal preman di situ. Dan ketika Yuli mau berangkat ke luar negeri, pas Yuli pamitan sama Riko ini pernah kan yang namanya sempat mengancam. Awas Nisa, aku dendam. Yuli ini tanda tanya terus. Udah cerita yang lain, kata Riko. Ini Nisa ini nanya-nanya kayak gitu tapi Riko cuma diem. Dan gak lama kemudian Riko ini nepuk pundak. Ini seolah-olah mungkin udah gak usah banyak tanya. Tapi di sini Mang Yuli tanda tanya terus. Ini jangan-jangan Riko ngaco nih. Ini Riko ngaco nih, jangan-jangan ngebunuh Nisa nih. Udah masuk ke kota, tiba-tiba Riko ini nepuk pundaknya Yuli. Turun sini, aku mau turun sini. Yuli tahu kalau Riko ini kesel dengan pertanyaan Yuli tadi. Riko minta diturunin di situ. Kamu mau ngapain? Udah, aku mau ke sana. Dan Yuli langsung lihat kalau di seberang ini ada warung jamu minuman. Udah kamu sana sendiri. Udah deket kan rumah nenek, kata si Riko. Iya, aku sendiri ke sana. Terus kamu pulangnya gampang. Terus akhirnya Yuli pun nurut. Dan Yuli ini masih pertanyaan terus. Singkat cerita akhirnya Yuli pun sampailah di tempat nenek. Setelah sampai langsung Yuli ini ketok pintu. Assalamualaikum. Orang tua kaget. Setelah itu dibukain sama ibunya. Ya Allah anakku. Langsung dipeluk. Saking kangennya. Pak, Yuli pulang pak. Mbah, Yuli pulang mbah. Sampai neneknya Yuli ini dipanggil. Akhirnya duduk semua di situ. Ya Allah nak, udah lama ketemu kamu kok nggak ngabarin kalau kamu mau pulang. Yuli pengen ngasih kejutan sama ibu, Bu. Yuli pengen ngasih kejutan. Sebenarnya Yuli ini udah pulang dari kemarin, Bu. Tapi memang Yuli pengen ngasih kejutan. Yuli bersih-bersih rumah dulu. Pasti rumah kotor kan. Makanya Yuli nggak pengen ngasih kejutan ibu. Ya ampun, kamu kenapa sih nggak ngasih kabar? Bapaknya juga ngomong, kamu kok kenapa nggak ngasih kabar sih nak? Bapak ini kan khawatir. Ya kan Yuli pengen ngasih kejutan pak. Oh ya, Yuli bawa oleh-oleh nih. Dibuka lah kardus di situ.
Ada oleh-oleh banyak di situ. Ibunya ini seneng. Ya udah kita makan dulu ya nak. Akhirnya Yuli ini makan bareng di meja makan. Singkat cerita setelah selesai makan, ini mereka ini bercengkrama di ruang keluarga, di rumahnya neneknya. Ada neneknya juga di situ. Neneknya juga ikut ngobrol di situ. Nah di sini Yuli ini cerita sama ibunya. Bu, tahu nggak sih bu, kalau Yuli dari kemarin ini kayak diteror juga bu di kampung Yuli bu. Boom. Yang bener kamu nak? Iya bu. Yuli ini diteror, diikutin, mana kemarin motor mati lagi bu. Terus bu, tadi mau kesini, ini di depan rumah Yuli ini dilihatin bu ada makhluk bu. Bener-bener mukanya ini hancur dan kayak nggak ada tulang, ini meringkuk bu. Ini ada di depan bu, di rumah depan yang kosong itu sih bu. Neneknya Yuli nanya, terus Yuli kesini diantar siapa? Terus Yuli ini ngomong, untung ada Riko nek, teman Yuli nek, mau nganter ke sini tapi di tengah jalan dia berhenti. Dia minta diturunin di tengah jalan nek. Ibunya ini langsung ngomong, Riko siapa? Riko bu, Riko yang biasa ke tempat kita. Riko anak kampung kita bu yang bandel. Nak, bukannya Riko itu udah meninggal nak. Boom, boom, boom. Riko udah meninggal. Maksud ibu apaan bu? Nah, setahu ibu nak, memang yang geger-geger di kampung kita itu hantunya Riko gentayangan nak. Bu, ibu jangan aneh deh. Ini selama Yuli di rumah bu, dari kemarin, ini Riko sering main bu, dan ketemu sama Yuli. Bahkan tadi Yuli ini diantar sama Riko. Emang Riko, ibu, bu, yang bener bu, yang bener, ibu yang bener. Ternyata pemirsa, ini Riko udah meninggal. Ini bener-bener apa mungkin korinnya Riko yang nemenin si Yuli. Ini dari kemarin Yuli ini bareng Riko. Kita cari tahu. Oke, kita flashback ceritanya baru dimulai di sini. Jadi pemirsa ingat kan ketika yang dimana Riko ini cintanya ditolak dan bonekanya ini dan bunga itu dibuang di tempat sampah. Ini ternyata membekas di Riko. Dan ternyata saat itu Riko ini galau, apalagi ditinggal oleh Yuli. Temennya, CS-nya, sahabatnya. Yuli ini pergi ke luar negeri untuk bekerja dan Riko ini di sini kebingungan. Dan ketika Riko cerita sama teman-temannya malah diketawain karena tentang cinta. Teman-temannya ini malah bully Riko. Riko ini minum minuman keras ini bener-bener oplosan, dioplos apa aja. Sampai Riko ini maboknya ini bener-bener di luar kendali. Parah banget Riko. Dan saat itu juga ketika Riko ini memberanikan diri ke tempatnya si Nisa, ini Riko dengan keadaan mabok, ini justru malah teriak-teriak di depan rumah Nisa. Nisa, aku ini cinta kamu. Nisa, kamu ini gak ngerti perasaanku. Aku tahu kalau bonekanya itu dibuang. Bunganya dibuang. Aku ini perjuangannya ini buat kamu Nisa. Kamu ngerti gak sih? Di sini yang keluar justru malah bapaknya. Bapaknya ini keluar nemuin. Dan di sini parahnya Riko ini berantem sama bapaknya. Dan akhirnya warga sekitar ini ngusir Riko. Dan karena Riko ini kondisinya udah mabok parah. Dan saat Riko ini disuruh keluar, ini Nisa baru keluar. Dan Nisa ini ngomongin Riko, pergi dari sini, gembel. Si Nisa malah ngatain kayak gitu. Ini yang membuat membekas hati Riko. Dan saat itu Riko mabok udah parah banget. Dan Riko ini boncengan sama temennya. Ini niatnya nggak tahu mau ngapain. Ini naik motor kenceng banget. Dan tepat yang saya bilang tadi. Yang tikungan, yang ada tanjakan, yang dimana memang di situ jalannya ini gelap. Yang dimana saat Yuli tadi mau ke tempat rumah neneknya, Riko ini bilang, jemput aku di tanjakan. Tepat di situ, Riko ini kenceng banget naik motor. Riko kenceng banget. Dan ketika pas tepat di belokan, ini Riko ngindarin ada truk. Ini ngindar dari truk, malah Riko sendiri nggak bisa ngontrol. Yang membuat akhirnya Riko ini kecelakaan parah di situ. Parah banget. Riko kecelakaan. Temennya Riko yang bonceng Riko ini malah keadaannya koma. Sama-sama mabok semuanya. Dan Riko ini meninggal di tempat. Dengan kondisi Riko ini yang wajahnya hancur lebur dan tulangnya ini. Saat Riko jatuh pun belakangnya ini ada mobil lagi ternyata. Menggilas tubuh Riko. Kerak. Dan warga ini melihat supirnya juga pada turun semua. Ngangkat Riko ini katanya udah gak ada tulangnya. Dan temennya Riko ini koma berapa hari. Dan ini diceritakan dari temennya yang akhirnya bisa menceritakan setelah kondisi temennya ini sembuh dari koma. Ternyata seperti itu ceritanya. Riko ini meninggal tepat di tikungan itu.
Konon katanya tikungan itu di daerah Jawa Barat itu memang sering memakan korban. Tepat di tanjakan, ini ada truk. Ini sering banget yang namanya di situ orang ini susah fokus kalau udah di situ. Nggak tahu ya teman-teman, tahu nggak ya? Saya ini nggak bisa nyebutin tempatnya. Tapi ada tanjakan yang dimana di daerah, salah satu di daerah Jawa Barat, memang itu tanjakannya ngeri banget. Sering banget terjadi kecelakaan. Di daerah mana mungkin teman-teman ada yang tahu atau apa. Agar semua teman-teman ini berhati-hati di daerah itu. Agar teman-teman yang lewat melintasi di daerah itu, ataupun dimanapun kalian berada ketika kalian ini menemukan jalan yang baru, yang kalian baru jamah juga dan kalian gak ngerti, agar kalian ini waspada semuanya teman-teman yang di rumah ya. Akhirnya Riko ini dimakamkan. Dan semenjak itu, Riko meneror warga-warga sekitar. Justru Riko ini gentayangan di daerahnya Riko. Tapi mukanya ini udah gak jelas Riko lagi. Dan ada penuturan warga yang memang mungkin dia ada indigo ya, tahu tentang seperti ini gitu. Yang bisa melihat, yang kita orang biasa ini gak bisa ngelihat. Ini katanya memang itu arwahnya Riko gentayangan. Dan tepat yang di depan rumahnya Yuli, yang saya bilang rumah ini udah kosong, itu Riko itu sering di situ nangis. Usut punya usut. Ini menurut salah satu penuturan warga, katanya ternyata bapaknya Nisa ini lelakon pesugihan. Dan saat itu yang ditumbalkan ini Riko malah. Ada yang menuturkan seperti itu, tapi Allahu alam ya, nggak tahu semuanya ya, apakah itu benar dan tidaknya. Karena kondisinya Riko ketika Riko mati di tempat ini, memang Rikonya ini udah mabok parah gitu loh. Ini ditumbalkan atau enggaknya saya sendiri kurang tahu. Ini menurut beberapa penuturan. Itulah sekelumit tentang kejadiannya Riko kecelakaan. Jadi selama ini Yuli ini telepon sama siapa? Atau mungkin itu korinnya, atau mungkin Yuli ini halu sendiri ketika Yuli ada di luar negeri. Dan memang atau dengan kebetulan ya, ini Yuli ketika keluar bareng sama Riko, ini memang jamnya jam-jam malam, jam-jam dimana orang nggak lihat. Yuli juga nggak ngebayangin, iya biasanya naik motor atau pinjem temen motor atau pinjem temennya atau gimana. Ini nggak, ini Yuli bener-bener shock. Oke, kita kembali di mana Yuli diajak ngobrol sama orang tuanya. Ada bapaknya Yuli juga di situ. Akhirnya Yuli ini bener-bener di sini Yuli nggak bisa ngomong apa-apa. Duduk sambil senderan tembok, Yuli bingung. Ya Allah Riko, dari kemarin itu aku ternyata sama kamu itu udah meninggal. Yuli ini benar-benar lemas. Sabar dulu, sabar. Ibunya juga awalnya nggak percaya dengan hal itu. Akhirnya bapaknya ini ngomong, ya udah, memang kamu dari kecil sebenarnya kamu ini sering seperti itu. Memang ternyata Yuli ini dari kecil ini Yuli sering ngalamun, sering lihat apa, dan sering mengatakan kepada orang tuanya. Entah Yuli ini ternyata bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat seperti orang biasa lihat juga, indigo atau apa. Yuli pun ternyata sering halu. Ini yang diterima oleh Yuli. Dan akhirnya bapaknya Yuli ini menyarankan, ya udah nanti kalau pulang alangkah baiknya kita datang ke makamnya Riko. Kita doakan bareng-bareng. Atau dimanapun kamu berada, nanti kamu berdoa untuk Riko. Dengan kondisi ini Yuli ini belum bisa terima. Karena Riko ini main dari kecil deh. Teman mainnya Yuli CS. Walaupun Yuli cewek, Riko cowok ya. Ini pukulan telak buat Yuli. Kehilangan sahabat yang benar-benar bagi Yuli ini berharga banget. Yang dimanapun Riko kadang bandel, tapi setiap sama Yuli ini sebenarnya Riko ini selalu nurut. Hanya Yuli yang bisa menaklukkan Riko ketika Riko ini bandelnya udah kelewatan. Dan akhirnya Yuli pun mendoakan Riko. Tapi anehnya sampai sekarang Riko ini masih gentayangan. Dan Yuli ini sering masih lihat. Dan Yuli pun ketika lihat, Yuli ini hanya bisa mendoakan pulang. Pulanglah, ini bukan alammu. Itulah kisah misteri kiriman dari Yuli. Mudah-mudahan Yuli ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik selama Riko hidup mudah-mudahan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Mas Riko ini mudah-mudahan di alam sana tenang dan damai. Buat teman-teman yang mau ngirim cerita, seperti biasa kalian masih bisa ngirim cerita kalian lewat DM Instagram saya @dodosinjo atau kirim ke nomor saya. Nih, 085870433336. Ini nomornya di sini, Instagramnya di sini, semuanya lengkap. Kalian follow Instagram saya bakal follow back langsung, oke? Dan buat kalian yang ceritanya ini belum kebaca, mohon bersabar ya. Kadang ketika kita ini udah ngebaca cerita itu, tapi dari tim ini kita kan kadang soundingin dulu nih ke tim di briefing ini. Ini ada cerita yang menurut kita ini berat. Maksudnya dalam artian ini berdampak ngeri nggak ya gitu. Kita ini pertimbangan dan kita pun terus menanyakan, ini yakin mau dibawain nggak apa-apa segala macam. Takutnya kenapa-napa. Jadi kita benar-benar saling menjaga keamanan.
Kenapa setiap cerita saya selalu ngomong nama tempat semuanya ini disamarkan. Gunanya apa? Untuk keamanan bersama. Oke? Dan buat teman-teman yang udah komentar banyak, terima kasih banget. Saya ini tetap baca kok satu persatu komentar-komentar dari kalian. Dan buat kalian yang baru gabung, ketika kaget mendengar saya ini boom atau segala macam, saya mohon maaf. Mohon maaf, tapi inilah karakter saya, ciri khas saya. Kalau memang suka, alhamdulillah. Tapi kalau memang terganggu, ya nggak apa-apa, saya mohon maaf. Buat semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo, mudah-mudahan ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan rezekinya, sehat walafiat, dan selalu sukses dalam hal apapun selagi hal itu positif. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.